お前も、櫛田も、平田も、すべての人間は道具でしかない。家庭は関係ない。どんな犠牲を払おうと構わない。この世は、勝つことがすべてだ。最後に、俺が勝ってさえいれば、それでいい。Oke lo guys, and welcome back to my channel. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan light novel anime Classroom of Twilight. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas chapter 3 untuk volume 4 nya. Sekarang kita memasuki volume 4 untuk bagian epilog. Nah, buat kalian yang belum melihat video sebelumnya, kalian bisa cek aja videonya di playlist. Tapi sebelum kita pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya saya semakin semangat dalam upload video tanpa basa-basi. Langsung saja kita ke pembahasan light novel anime Classroom of Twilight. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君、弱いもん。 Hari terakhir ujian dimulai dan tidak seperti saat di pulau tak berpenghuni. Waktu berlalu dengan cepat di kapal mewah. Selanjutnya, setiap hari selama 2 jam, waktu diskusi berlalu tanpa banyak pembahasan yang sebenarnya. Sementara itu, baik itu rencana melawan The Yuen dan rencana benteng Katsuragi berjalan seperti biasanya. Ichinose Honami dari kelas B menghabiskan waktunya tanpa bisa menghadapi serangan balasan melawan strategi tersebut. Ichinose seperti biasa mengajak kelompoknya bermain kartu. Entah kenapa ia melakukan itu dan membuat Ayano Koji penasaran. Di lain sisi, Manabe sudah mulai tenang terhadap Karuizawa setelah dikirim foto kekerasannya terhadap Karuizawa. Tetapi itu membuat Ayano Koji dan Yukimura dicurigai olehnya. Selang beberapa lama, Yukimura berhenti main kartu dan mengatakan ke Ichinose, "Apakah baik-baik saja mengakhiri ujian seperti ini? Bukankah kau yang memimpin semua ini? Seharusnya kita sudah melakukan sesuatu," ucap Yukimura ini. Kemudian Ichinose mengatakan, "Kalau kau merasa ingin menyelesaikan ujian ini, kenapa kau tidak mencoba dengan kemampuanmu?" ucap Ichinose. Yukimura saat mengerti itu, dan ia mengetahui fakta bahwa dia tidak mampu memiliki tanggung jawab itu di dalam dirinya. Ia yakin Yukimura juga menyadari fakta tersebut, tetapi meski tahu, ia pikir dia masih ingin mengubah suasana yang pasrah ini. Wah, kayak menemui jalan buntu ya guys. Dan tapi gue yakin sih nanti di akhir pasti bakal banyak perubahan atau strateginya mulai jalan si Ayano Koji. Atau mungkin dari Ichinose, nanti kita lihat. Dan dengan pertemuan berikutnya, ujian ini akan selesai. "Bagaimana dengan keadaan di sisimu, Ayano Koji-kun?" tanya Horikita. Ayano Koji mengadakan pertemuan terakhir dengan Horikita. Nah, jadi di diskusi selanjutnya itu adalah diskusi terakhir guys. Wah, bakal bagaimana nih hasil ujian ini? "Tidak ada perubahan yang spesial di sisiku, sepertinya target kami akan lolos dengan selamat. Bagaimana denganmu?" tanya Ayano Koji. Dia pikir ia tidak bisa berharap banyak kepada Horikita, namun ia mengatakan kalau dirinya akan menang. Jawabnya singkat seperti itu. Dan Ayano Koji bertanya, "Apakah kau sudah menemukan target?" Ia tidak tahu siapa yang mendengarkan kita, jadi ia tidak bisa menceritakan rinciannya. Tapi ia yakin keberatan jika ia percaya kepada Ayano Koji. Semuanya akan berjalan dengan lancar-lancar saja. Dari Hirata, ia sudah pernah mendengar bahwa target kelompok naga itu adalah Kushida. Tentu saja, Ayano Koji yakin Ryuen dan Kansaki sudah melakukan segalanya dengan kekuatan mereka untuk menjebaknya. Tapi sepertinya Horikita telah berhasil berlayar menuju keselamatan dan bertahan. Saat Ayano Koji menyuruh Horikita dekat dengan Hirata, ia menjadi marah karena ia tidak suka berurusan dengan orang yang terlalu banyak. Ya, walaupun Hirata dapat berguna di masa depan ya. Saat memasuki ruangan, Ayano Koji terkejut karena di ruangan tersebut sudah ada sosok perempuan yang tidur di lantai di sebuah ruangan yang tidak ada seorang pun yang seharusnya berada di sana.
Meski itu, Ayano Koji bertanya-tanya kenapa roknya sangat menggelitik hati seorang laki-laki. Ini gawat. Karena dia sedang berbaling, paha gemuk Ichinose bahkan terlihat lebih jelas dari biasanya dan ke arah rok yang tidak bisa Ayano Koji lihat di dalamnya. Ia mendapati dirinya tidak bisa mengalihkan tatapan dari itu. Waduh, Ayano Koji parah nih. Jika ada laki-laki di sini yang tidak merasakan hal yang sama kepada Ichinose, maka dia adalah gay. Ayano Koji aja sampai bilang gitu ya guys. Tidak terlepas dari kejadian itu, ini merupakan takdir untuk anak laki-laki yang normal. Ayano Koji teralihkan oleh ponsel Ichinose dan berencana melihat isi HP-nya guys, atau ngintip poinnya. Tapi saat mendekati, Ichinose bergerak dan sepertinya satu waspada. Hingga akhirnya suara bel alarm dari HP-nya berbunyi dan membangunkannya. Ayano Koji khawatir jika ia dianggap mesum, tapi sepertinya tadi ia hanya menyapa Ayano Koji dengan ucapan selamat pagi. Dan alasan Ichinose tidur di sini karena ia ingin mendapatkan ketenangan dan tidak berisik. Kemudian ia melangkah duduk di dekat Ayano Koji dan mengajaknya mengobrol. Ichinose bertanya kepada Ayano Koji apakah dia saat ingin naik ke kelas A karena bisa memilih universitas mana saja dan jaminan pekerjaankah? Ucap Ayano Koji. Ayano Koji menjawab daripada mengincar kelas A, itu lebih baik seperti membidik kelas A. Walaupun kau lulus dari kelas A, tetapi bukan berarti kau pasti mencapai cita-citamu. Itu harus diimbangi dengan bakat, hanya sebagian kecil yang mampu mencapainya. Selanjutnya Ayano Koji meminta maaf karena telah melihat poin di HP-nya. Itu adalah poin yang besar, bahkan jika Ayano Koji mengumpulkan sejak awal dan menghebatnya tidak sampai dapat poin itu. Ternyata Ichinose ini sudah memiliki poin yang tinggi ya guys. Dan apa kau bisa menemukan cara untuk menang? Ayano Koji bertanya. Kurasa seperti itu. Kurasa Ichinose sudah menemukan petunjuk. Kupikir tidak mungkin dia menjawab dengan jujur, tapi apa itu karena kepercayaan dirinya? Ichinose menjawab dengan nada yang santai. Sepertinya Ichinose adalah tipe yang bertindak berdasarkan keyakinannya tanpa membuang-buang waktu. Kalau begitu pertarungan ini itu akan menjadi pertarungan untuk melihat apakah A akan menang atau B yang akan berakhir. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, seiring waktu diskusi kelompok mulai mendekat. Anggota kelompok mulai muncul satu persatu. Murid kelas A adalah orang pertama yang datang, bagaimanapun tanpa banyak bertukar sapaan. Mereka hanya mengambil tempat duduk mereka. Dan yang mengejutkan, karena di sini Ayano Koji sedang berduaan dengan Ichinose. Kalian sedang berdua, pertemuan rahasia apa yang sedang kau rencanakan di sini? Baik Yukimura maupun Sotomura itu menyerang Ayano Koji secara sepihak dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apa kau sudah menemukan petunjuk? Tanya Hamaguchi. Hamaguchi bertanya kepada Ayano Koji setelah diam-diam menunggu diskusi kelompok dimulai dengan serius. Jujur saja, Ayano Koji belum punya ide. Kami sama sekali belum bisa membangun pembicaraan yang layak. Ayano Koji memang mengatakannya, tapi sebenarnya ia sudah menjalankan strategi yang ia sudah rencanakan sejak awal ujian. Target kelompok naga adalah Kushida. Tapi apa yang terjadi jika misalnya Kushida dan Horikita menukar ponsel mereka? Saat melihat ponsel itu, siapapun akan menduga Horikita sebagai targetnya. Nah, jadi Ayano Koji berencana menukar ponsel, yang dimana ponsel target dengan seorang siswa yang bukan target ya guys. Otomatis mereka pasti mengira kalau yang ditukar itu adalah target mereka. Dan jika ada pengkhianat yang mengetahui fakta ini dan mengirimkan nama Horikita sebagai target, mereka akan membuat kesalahan dan kemenangan akan tercapai seperti itu. Di saat Ayano Koji ingin menjelaskan rencananya, tiba-tiba dan Hamaguchi juga berbicara di saat yang sama. Ini adalah kebetulan dan Ayano Koji membiarkan Hamaguchi berbicara terlebih dahulu, dan ternyata rencananya kurang lebih sama dengan dirinya. Sekarang Ayano Koji akan melanjutkan dengan menunjukkan semua ponselnya. Tentu saja ada pesan yang dikirimkan kepadanya oleh sekolah. Ia yakin kalian pasti mengerti apa yang aku dapatkan karena dilarang memasukkan atau mengubah pesan dari sekolah dengan cara apapun. Tidak ada resiko menipu dengan cara ini. Itulah kenapa ini ada hal yang sederhana. Hanya dengan saling menunjukkan kiriman kita bisa menemukan siapa target itu. Itulah cara yang akan ia lakukan untuk menemukan kebenaran.
Nah, tapi sebenarnya ada yang nggak setuju, tapi setelah terjadi perdebatan, pada akhirnya banyak yang setuju dan menunjukkan pesannya masing-masing. Ichinose sekali lagi tersenyum seolah setuju untuk mengikuti rencana Hamaguchi. Ayanokoji menunjukkan ponselnya dan kalau dia bukan target. Hal ini menjadi pemicu yang lainnya untuk menunjukkan pesannya. Bagaimanapun, sepertinya semua orang selain kelas A dan Yukimura sudah membuktikan diri mereka kepada kelompok bahwa mereka itu bukanlah target. Tapi saat semua orang mendesak Yukimura menunjukkan pesan, wajah panik terlihat di wajahnya. Dan menunjukkan isi pesan benar saja kalau dirinya adalah VIP kelompok ini. Kalau tersebut mengatakan bahwa mengubah atau menyalahin pesan dilarang. Oleh karena itu, mereka percaya pesan di depan mata kami tidak diragukan lagi kebenarannya. Sudah pasti, tapi tidak ada peraturan yang mengatakan bahwa kau tidak bisa menipu seseorang dengan ponsel itu sendiri. Aku cuma percaya kalau targetnya adalah Yukimura. Tiba-tiba, panggilan telepon masuk. Hal itu membuat Yukimura kaget dan buru-buru mengambil HP-nya, tapi tersandung dan jatuh, membuat HP-nya terlempar. Dan saat melihat nama panggilannya, itu memiliki nama Ichinose. Ichinose sengaja menelponnya, tetapi Machida mengatakan ya melakukan hal-hal yang sia-sia ya. Tetapi kemudian Ichinose menjelaskan kalau itu adalah nomor Ayanokoji. Jadi Ichinose ini menelpon Ayanokoji, tapi yang bunyi itu di HP-nya Yukimura. Dan ini memberikan fakta kalau si Ayanokoji adalah target yang menukar dengan HP Yukimura. Yukimura pun berbohong dan karena itulah gerak-gerik dan sikapnya terlihat berbeda dari biasanya dan terlihat mencurigakan, kata Ichinose. Setelah benar-benar melihat melalui usaha untuk berkamuflase, mendengar kesimpulannya, wajah Yukimura menjadi pucat. Tidak, itu memang sangat meragukan bahkan ketika dia sudah mendengar semuanya. Sebentar lagi ujian akan berakhir dan mereka diharuskan membubarkan kelompok sebelum 10 menit ujian berakhir. Bagaimanapun kita sudah menentukan bahwa Ayanokoji-kun adalah target. Machida-kun berjanjilah kepadaku bahwa kita akan membidik hasil pertama bersama-sama tanpa mengkhianati siapapun. Ichinose bertanya kepada Machida. Tentu saja, percayalah kepadaku. Ayo kita pergi. Setelah dipanggil oleh teman mereka, 3 murid kelas A adalah yang tercepat pergi dari ruangan. Dan kemudian satu demi satu, semua orang meninggalkan ruangan. Meninggalkan Ayanokoji dan Ichinose sendirian. Sekarang kita harus percaya kepada semua orang-orang, katanya. Aku pikir juga begitu. Ayanokoji-kun, kau cukup tenang. Apa kau tidak khawatir? Tanya Ichinose. Ia tidak bisa berbuat apa-apa selain percaya kepada yang lain. Dan pada akhirnya, ia hanya akan kembali ke kamarnya. Ichinose kemudian menghentikan Ayanokoji dan meletakkan tangannya di bahunya. Pada saat itu, ia merasakan bahwa ruang di antara kami akan segera menjadi tegang. Siapa yang membuat rencana untuk menukarkan ponsel? Tanya Ichinose. Nah, tapi di sini Ayanokoji bilang kalau itu adalah rencananya Horikita. Wah, biasa merendah nih Ayanokoji. Kemudian Ichinose juga bertanya, tolong beritahu kepada Horikita-san, rencananya sukses besar. Kemudian Ayanokoji menjawab, apa yang kau maksud untuk mengatakan kegagalan besar? Itu adalah kekalahan yang dahsyat dan kehancuran. Pada akhirnya kau berhasil mengetahuinya, ucap Ayanokoji. Kau tidak berharap kita memikirkan rencana yang sama, benar kan? Maaf karena telah berbohong kepadamu seperti itu. Bahkan setelah aku menyetujui sebuah aliansi denganmu, apakah kau marah denganku? Tanya Ichinose. Tentu saja tidak, kami juga memulai rencana kami sendiri tanpa sepengetahuanmu. Jadi kita sama-sama. Aku mengerti, aku yakin Horikita juga akan lega mendengarnya, kata Ayanokoji padanya. Setelah mengatakan hal itu, ia meraih ponselnya dan pergi untuk meninggalkan ruangan. Jika dia adalah orang yang sederhana, mereka tidak akan pernah memperhatikan Yukimura dan ia sudah bertukar ponsel. Jika itu adalah orang yang cerdas, mereka akan memperhatikan pertukaran itu dan mendudukku sebagai target yang sebenarnya. Tapi mereka tidak akan pernah sampai pada kesimpulan bahwa Karuizawa adalah target yang sebenarnya. Itu adalah rencana penukaran ponsel yang pernah Ayanokoji lakukan. Nah, jadi target sebenarnya itu adalah Karuizawa ya guys, bukan Ayanokoji.
itu hanya nukar ponsel aja. Tetapi Ichinose bisa menebak kalau target sebenarnya itu bukan Ayano Koji, melainkan Karizawa Kei. Hal itu membuat Ayano Koji penasaran dan ingin menyelidiki lebih lanjut tentang sosok Ichinose ini. Wah, Ichinose ini jenius ya. Waktu pengiriman pesan target telah tiba. Semua kelas dikumpulkan dan duduk di ruangan dan kursi tertentu. Ryuen datang dan duduk di samping Horikita dan berbincang dengannya. Yang paling mengejutkan saat Ryuen mengatakan kalau dirinya tahu VIP kelas orang-orang. Kemudian ia pun terkejut karena Ryuen bisa menebaknya dengan benar. Dia bisa menebak VIP kelas D guys, yaitu Kushida. Bahkan ia tahu sejak hari kedua ujian loh. Wah, gila ini, Ryuen lebih gila ya. Sepertinya keempat pesan pengkhianatan itu adalah karya milik Ryuen. Begitu pukul 11 tiba, sebuah pesan masuk ke ponsel kami sekaligus dan tanpa memperhatikan tatapan Ryuen. Kami semua melihat ke bawah untuk melihat hasilnya. Hasilnya seperti ini guys. Dan seperti yang kalian tahu di light novel itu untuk nama kelompoknya itu nama-nama hewan ya. Kalau di anime nama planet. Oke, yang pertama kelompok tikus. Karena tebakan pengkhianat benar hasilnya 3. Kemudian sapi karena tebakan pengkhianat salah hasil 4. Harimau karena identitas target dilindungi hasil 2. Kelompok kelinci karena tebakan pengkhianat salah hasil 4. Kelompok naga karena tebakan seluruh kelompok benar setelah ujian berakhir hasilnya 1. Kemudian kelompok ular karena identitas target dilindungi hasil 2. Dan kelompok kuda karena tebakan pengkhianat benar hasilnya 3. Kelompok domba karena identitas target dilindungi hasil 2. Kelompok monyet karena tebakan pengkhianat benar hasil 3. Kelompok burung karena tebakan pengkhianat benar hasil 3. Anjing karena identitas target dilindungi hasil 3. Kemudian kelompok babi karena tebakan pengkhianat benar hasil 3. Untuk mengingatkan kembali hasil 1 itu semua kelas selain kelas target mendapatkan poin, itu hasil 1 ya. Kemudian hasil 2 hanya target mendapatkan 500 poin pribadi. Dan hasil 3 pengkhianat yang menjawab sebelum akhir ujian dengan benar mendapatkan poin pribadi 500.000 dan kelas 50 poin, dan target yang ketahuan dikurangi 50 poin. Nah, hasil 4 pengkhianat yang salah diberi hukuman minus 50 poin dan target mendapatkan 500 poin. Dan berdasarkan hasil tersebut, peningkatan dan penurunan poin kelas dan poin pribadi dalam ujian ini adalah sebagai berikut. Nah, oke, ini jumlah poin kelas. Dalam kasus ini, poin kelas dan pribadi masing-masing mewakili poin kelas dan poin pribadi. Kelas A minus 200 kelas poin plus 2 juta poin pribadi. Wah, minus anjir. Kemudian kelas B tidak ada perubahan pada poin kelas plus 2,5 juta poin pribadi. Kemudian kelas C plus 150 kelas poin dan plus 5,5 juta poin pribadi. Wah, kelas C tinggi guys. Kemudian kelas D plus 50 kelas poin dan plus 3 juta pribadi. Kemudian kelas C ada di tempat yang paling atas. Dan di sini peringkat 2 adalah kelas D guys. Wah, mantap. Dan sedangkan kelas A minus ya anjir, minus 200 kelas poin. Terlepas dari cara Ryuen menemukan identitas target, yang harus dia lakukan hanyalah mengumumkan Kushida adalah target sebelum ujian berakhir. Tentu saja tidak ada yang akan percaya dengan kata-kata seorang seperti Ryuen, terutama kepada sekelompok orang yang berbakat seperti kelompok itu. Tapi waktu penutupan itu sendiri berbeda. Bahkan jika kau salah menjawab di jeda itu nggak ada resiko. Dan demikian bahkan seorang yang bermain pertahanan seperti Katsuragi akan tergoda untuk memilihnya. Bahkan jika ada 1% kemungkinan Kushida benar-benar adalah target, hasil pertama akan yang paling mudah bagi mereka semua. Kata-kata Ryuen. Jika dia sudah menanam benih itu lebih awal, ini adalah tugas yang sangat sederhana. Tapi itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan dengan normal. Ini adalah tugas yang nggak bisa dilakukan kecuali semua orang percaya bahwa itu memang Kushida. Apakah ini saat mungkin? Bahkan jika Ayano Koji tidak bisa membayangkan bagaimana hal ini bisa terjadi.
Ayano Koji tidak bisa berpikir jika ini mungkin merupakan langkah awal menuju keputusasaan. Tapi pada saat bersamaan, Ayano Koji juga mulai merasakan emosi kegembiraan mulai tumbuh di dalam dirinya. Wah, bakal menarik nih ke depannya. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan light novel bagian epilog volume 4. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like. Bye-bye.